Kita mengangkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, inilah waktunya Tuhan berbicara bagi kami. Kami rindu Tuhan, setiap yang hadir pada malam hari ini, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan mendapatkan jawaban yang baru Tuhan. Karena mereka bertemu dengan Tuhan lewat kebenaran firman. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ayat yang ganjil, semua yang hadir hari ini ayat yang genap. Sampai bertemu di ayat yang ke-8, dan di ayat yang ke-8 kita membaca bersama-sama. Judul perikop tentang kebangkitan Yesus Kristus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena
dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8 bersama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Ini adalah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Keempat kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab Injil tersebut menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat secara seksama, di sini ada beberapa orang yang mereka datang kepada kuburan Tuhan Yesus. Siapa mereka? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome yang membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Mereka yang mengikut Tuhan melihat sendiri bahwa Yesus telah mati. Mereka sendiri melihat, bahkan mengiringi mayat Tuhan Yesus. Betul? Mereka membawa Tuhan ke kubur. Mereka ini adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Bahkan mereka berdiskusi. Mereka berdiskusi siapa yang akan menggulingkan batu itu. Anak-anak Tuhan perlu diskusi, perlu komunikasi. Kita perlu ngobrol satu dengan yang lain. Seperti ini, lihat ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintuku? Orang-orang yang ingin melihat kebangkitan ialah kita ngobrol satu dengan yang lain, saling bercakap. Di sini dikatakan siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita. Kalau kita ada permasalahan, kita ngobrol dengan baik. Anak-anak Tuhan perlu percakapan, perlu membaur. Baik itu di sekolah, baik itu di tengah-tengah lingkungan, di keluarga, di semua tempat perlu percakapan. Bagaimana kita memulai komunikasi? Anak-anak muda sering berkomunikasi. Komunikasi bagaimana yang diinginkan? Siapa yang akan memulai percakapan? Siapa yang menyapa duluan? Orang yang mau melihat kebangkitan mulai dari komunikasi. Memulai dari kita berbicara dengan baik. Mulai kita ngobrol-ngobrol. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Bisa di mana aja kita ngobrol. Bisa lewat handphone. Bisa ajak, ayo kita ngobrol. Di mana? Bisa di kafe. Bisa di mana? Bisa di tempat makanan, di restoran, di mall, atau di tempat-tempat yang lain. Mereka bercakap-cakap. Sampai dikatakan siapa yang menggulingkan batu yang besar itu. Di tengah-tengah percakapan mereka ada seorang malaikat muda. Malaikat muda yang sangat-sangat luar biasa turun dari langit. Ketika mereka lagi ngobrol, ada seorang malaikat muda yang sangat-sangat luar biasa, tampak berkilauan. Lihat ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Di tengah-tengah obrolan ada seorang malaikat Tuhan yang masih muda menghampiri mereka ketika mereka bercakap. Apa katanya? Jangan takut. Orang-orang yang bangkit, yang mau menerima kebangkitan, ketika kita berkomunikasi, yang kedua ialah katakan dalam dirimu, jangan pernah takut dalam apapun. Dalam mengambil keputusan ataupun ketika kita berjalan, jangan takut, Tuhan menyertai. Anak-anak muda, ayo bangkit. Kebangkitan itu ketika kita tidak takut menghadapi persoalan.
depanmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut. Kita lihat dulu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan yang indah, masa depan yang damai. Jangan pernah kita takut kalau dunia mengatakan akan mengalami krisis yang luar biasa. Bahkan BMKG mengatakan akan terjadi gempa yang luar biasa. Diprediksi semua akan runtuh. Bahkan dikatakan 2000 berapa itu dikatakan kota kita ini akan tenggelam. Sudah diprediksi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, jangan pernah takut. Kebangkitan itu akan terjadi ketika kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Ketiga anak Tuhan yang bernama tadi Maria Yakobus bahkan Salome. Mereka takut. Mereka takut, kemana Tuhan? Kok nggak ada di kubur itu? Mereka sendiri yang melihat bahwa Yesus ditaruh di tempat itu. Mereka lupa bahwa Yesus telah bangkit. Haleluya. Mereka takut. Mereka lupa apa yang dipesankan. Dikatakan jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia. Lihat. Jangan pernah lupa akan pesan-pesan firman Tuhan. Apa yang telah dikatakan sampai hari ini. Karena firman itu yang membuat dirimu dan diriku akan bertumbuh. Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Di situ dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan ini yang membuat engkau dan saya akan bertumbuh berbuah. Ketika engkau lemah,
Ada firman Tuhan menguatkan engkau. Alkitab mengatakan orang yang letih lesu, bahkan yang memiliki beban berat, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita butuh firman setiap hari. Walaupun Indonesia mengalami masa pandemik yang luar biasa, sudah 1 tahun 1 bulan. Bayangin, nggak tahu kapan berakhir masa pandemik ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kalau ada firman Tuhan, mereka akan dikuatkan. Orang-orang yang bimbang diberikan kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan inilah yang membuat engkau dan saya akan bertumbuh. Gak langsung simsalabim, tapi proses firman Tuhan itu membuat kita naik. Bukan turun. Ayo maju. Makanya ada lagu anak sekolah minggu mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita butuh firman. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tiap hari. Kalau kau sakit ada firman. Kalau kau bimbang ada firman. Kalau kau putus asa ada firman Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Makanya ada lagu mengatakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita butuh firman. Dari komunikasi, dari rasa khawatirmu, katakan, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Ketiga, ada firman. Jangan lupa firman, jangan lupa pesan. Setiap hari. Bahkan di sini dikatakan, kita lihat dulu ayat yang terakhir. Ayat 7 dan ayat 8, Markus pasal 16. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan
semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Lihat, ketika kau memiliki firman, kalau ada firman dalam dirimu, bersaksi kepada semua orang. Ceritakan tentang kemuliaannya. Ceritakan tentang perbuatan-perbuatan tangannya. Yang keempat, bersaksi kepada banyak orang. Kuatkan yang lemah. Bersaksi kehidupanmu, pribadimu kepada semua orang. Bersaksi dari timur ke barat. Artinya apa? Kita perlu menguatkan orang lain. Ayo. Lewat kesaksianmu, beritakan. Alkitab mengatakan langit menceritakan kemuliaannya dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bayangin, langit dan cakrawala menceritakan tentang Tuhan. Haleluya. Kita yang dipercayakan Tuhan, ayo maju, bangkit untuk Tuhan. Lewat komunikasi, jangan takut. Lewat firman Tuhan yang menguatkan kau ketika kau sudah bertumbuh, bersaksi kepada semua orang. Cerita tentang perbuatan-perbuatan tangan. Ketika saya pelayanan bersama Ibu, bersama dengan Bapak Jonathan, bersama Era, kami ke Sumatera Utara, kami mengalami mukjizat. Kendaraan yang kami pakai remnya belum, filter air baru luar biasa, mesinnya hancur. Tapi Tuhan tolong, Tuhan berikan mukjizat bagi kita. Bayangin udah kumpul-kumpul itu asap dari mobil, rem belum di perjalanan, Tuhan sertai. Bayangin hari yang sama, satu hari. Pagi sudah sore, oh Tuhan tolong. Tapi Tuhan pelihara. Dasar perbuatan Tuhan. Tuhan cukupkan. Selama kami ada di Sumatera, kami memberitakan Injil. Saya ke arah desa melayani. Mereka melihat saya dari atas ke bawah. Mereka melihat wajah saya nggak memiliki beban yang berat, malah muka saya dikatakan bersinar. Bayangin, saya katakan kepada mereka, karena anak Tuhan, saya bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan.
Tuhan perlu kita bersaksi tentang kemuliaan-Nya. Kita ceritakan. Makanya dikatakan kisah para rasul, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ayo bangkit, bersaksi, kuatkan, teguhkan. Pasti Tuhan tolong. Gak usah takut, Tuhan menyertai. 4 hal inilah kebangkitan Yesus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 1-8. Mulai dari percakapan sampai bersaksi. Tuhan dipermuliakan dan semua yang hadir diberkati Tuhan. Haleluya.